Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Fatmawati dengan NIM 202105011104. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam berbicara. Apa itu keterampilan dalam berbicara? Keterampilan dalam berbicara atau yang biasa kita kenal dengan public speaking adalah cara menyampaikan topik atau mempresentasikannya di depan banyak orang dengan jelas dan terstruktur. Keterampilan public speaking bisa kita asah dengan banyak cara. Yang pertama, bisa dengan rajin membaca. Yang kedua, rajin berinteraksi dengan banyak orang. Yang ketiga, kita bisa mengikuti seminar-seminar public speaking atau keterampilan dalam berbicara. Tujuan dari public speaking yang pertama itu bisa memberikan motivasi. Percaya atau tidak, seseorang yang berbicara dengan lawan bicaranya menggunakan teknik public speaking atau keterampilan dalam berbicara akan menularkan semangat dan juga merubah pola pikir seseorang yang tadinya tidak semangat menjadi lebih semangat, yang tadinya putus asa jadi lebih semangat lagi. Itulah salah satu contoh dari tujuan public speaking, yaitu memberikan motivasi. Tujuan public speaking yang kedua adalah menyampaikan informasi. Nah, dengan keterampilan berbicara, tentunya informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain akan terasa lebih jelas, terasa lebih terstruktur, dan juga bisa diterima dengan baik. Dengan itulah menyampaikan informasi dengan pembelajaran ataupun dengan teknik public speaking ini sangat penting. Tujuan public speaking yang ketiga adalah mempengaruhi audiens ataupun pendengar. Jadi di saat seorang guru menyampaikan informasi kepada muridnya, di saat itulah seorang guru harus memiliki keterampilan public speaking. Mengapa? Karena ada daya tarik tersendiri agar siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tujuan public speaking yang keempat yaitu mengendalikan situasi. Contohnya seorang MC, di mana seorang MC ini juga membutuhkan keterampilan dalam berbicara untuk menguasai situasi audiensnya atau penontonnya agar situasi tetap terkendali. Public speaking yang kelima adalah menghibur audiens. Contohnya seperti seorang pelawak. Pelawak pun harus memiliki keterampilan dalam berbicara. Dengan begitu, ia dapat menyampaikan suatu pesan kepada audiens. Dengan adanya tujuan public speaking, tentunya ada manfaat di dalamnya. Manfaat yang pertama yaitu menambah kepercayaan diri. Tentunya seseorang yang sudah menguasai teknik public speaking akan lebih mudah dalam berinteraksi dengan banyak orang. Karena seseorang yang telah menguasai teknik public speaking mempunyai wawasan yang luas, mempunyai kosakata yang banyak, sehingga bisa mengimprove semuanya di depan audiens. Manfaat yang kedua yaitu modal berbisnis. Nah, yang sering kita lihat di pasar, di mall, di tempat-tempat umum lainnya, seorang yang mempunyai keterampilan public speaking ini akan sangat mudah dalam berbisnis. Entah dia bertemu dengan klien, entah bertemu dengan orang-orang baru, dengan konsumen, tidak akan merasakan kebingungan. Manfaat public speaking yang ketiga yaitu menumbuhkan skill leadership atau kepemimpinan. Nah, skill kepemimpinan ini tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di pendidikan ataupun di pekerjaan. Contohnya seorang mahasiswi, di saat dia menguasai public speaking, tentunya dia akan lebih mudah dalam berinteraksi dengan dosen ataupun dengan teman. Dan dalam organisasi dia akan mudah berkoordinasi dengan ketua ataupun anggota lainnya. Manfaat public speaking yang keempat yaitu mudah bergaul. Seseorang yang menguasai public speaking akan lebih mudah bergaul, lebih mudah berinteraksi, dan tentunya akan memiliki banyak dalam mampu menyampaikan ide dengan lancar.
Contohnya di dalam organisasi, di saat seorang ingin memberikan idenya, tentunya harus menyampaikannya di depan teman-teman satu organisasi tersebut. Nah, dengan kita mempunyai skill komunikasi atau public speaking, itu akan sangat mempermudah. Manfaat public speaking yang keenam adalah mampu meningkatkan pengetahuan. Nah, karena kita rajin membaca, kita rajin berinteraksi dengan orang, rajin mengikuti seminar, tentunya kita akan menambah pengetahuan. Oleh karena itu sangat bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick dalam public speaking agar kita bisa lancar. Yang pertama, melakukan persiapan yang matang. Di saat kita akan mengisi suatu acara atau di saat kita ingin berlatih public speaking, kita harus mempersiapkan dengan matang, baik mental, fisik, terus juga materi, itu sangat penting. Yang kedua, di saat kita ingin mempresentasikan atau membawakan topik di depan banyak orang, kita harus memberikan impresi terbaik di 10 detik pertama, karena di saat itu penonton akan memperhatikan kita. Di saat kita memberikan impresi atau 10 detik pertama dengan sangat baik, maka kedepannya dengan waktu yang cukup lama penonton tidak akan bosan. Yang ketiga, kita harus bangun rasa percaya diri. Nah, percaya diri, kita yakin sama kemampuan diri kita sendiri. Yang keempat, kita harus memiliki gestur tubuh yang baik. Nah, keterampilan berkomunikasi atau public speaking ini tentunya tidak hanya mengandalkan materi, tidak hanya mengandalkan mimik wajah, tapi juga gestur tubuh agar tidak monoton dan juga mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kelima, lakukan terus agar terbiasa. Nah, di saat kita akan berlatih public speaking, kita harus terus berlatih, mengimprove diri dan juga mengupgrade pengetahuan agar lebih terbiasa. Awal mula saya belajar public speaking itu saat saya mengikuti PPA, dan tentunya saat itu guru saya melatih public speaking saya dengan menjadikan saya seorang MC di acara tersebut. Tentunya saya merasa tertantang dengan hal itu. Itulah yang membuat saya saat ini sangat percaya diri di saat berbicara di depan banyak orang. Nah, pada saat itu saya pun sering mengisi acara seperti MC, terus juga acara-acara organisasi. Teman-teman jangan malu untuk belajar public speaking, karena ilmu komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita mau belajar, tentunya kita akan berhasil pada kemampuan diri sendiri kalau kita itu bisa mengimprove diri kita. Seperti saya pernah dengar kata pepatah bahwa jangan malas belajar karena ilmu itu bisa kita bawa kemana aja tanpa membebani kita. Nah, maka dari itu mari kita semangat belajar, semangat mengembangkan diri, terus juga kita semangat dalam menumbuhkan karakter dalam diri kita. Karena seseorang yang berkarakter, seseorang yang tidak akan pernah kehilangan dirinya, dan seseorang ini akan bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun, dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Di saat dibutuhkan, ia akan siap, dan di saat orang lain membutuhkan, dia akan sigap untuk bisa membantu. Di saat kita ada dalam situasi kejenuhan dalam diri kita, dan di saat itulah semuanya akan tetap baik-baik saja, karena kita masih punya bekal semangat, punya bekal ilmu, dan yang pentingnya itu punya bekal dalam skill komunikasi, karena semua itu sangat dibutuhkan dalam memecahkan sebuah masalah agar semuanya kembali seperti itu. Kesimpulannya adalah public speaking sangat bermanfaat untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita membutuhkan komunikasi agar semuanya tetap berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.